Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama menaikkan ibadah khusus bagi kaum laki-laki, yaitu salat Jumat berjamaah. Tidak semua orang mampu dan mau melaksanakan. Kita alhamdulillah termasuk yang diberi hidayah oleh Allah untuk melaksanakan. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan semua pengikutnya sampai yang terakhir, termasuk kita yang hadir di Masjid Al-Asy'ari ini. Hadirin rahimakumullah, hati berwasiat melihat kita dengan takwa kita, takwa yang sebenar-benarnya, yang insya Allah ini akan menjadi wasilah bagi rahmat Allah kepada kita semua, baik rahmat dunia maupun rahmat akhirat. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai muslim ada kewajiban khusus yang harus setiap hari dalam waktu-waktu tertentu dilaksanakan. Ibadah ini berbeda dengan saum yang hanya setahun dalam sebulan dan setahun. Ibadah haji yang hanya sekali seumur hidup. Ibadah zakat ketika sampai nisab dan sudah 1 tahun. Tapi ibadah ini harus dilaksanakan tiap hari. Sehari pun tidak hanya 1 kali, ya. Sehari 5 kali. Jumlah rakaatnya 17 rakaat. Hadirin Allah, inilah yang membedakan dari agama lain. Agama lain tidak ada yang menyuruh tiap hari dan dalam waktu-waktu seharinya sekian kali, tidak ada. Baik itu Nasrani, Yahudi maupun agama adil, ya. Tapi Islam mewajibkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin dan muslimat untuk beribadah sehari semalam yang wajib 5 kali dengan rakaat 17 rakaat. Nah, itu yang wajib, belum yang sunnah. Baik sunnah yang terpisah maupun sunnah yang menyatu dengan salat wajib. Ya, qabla duhur, ba'da duhur, ba'da Jumat, itu kan menyatu, ya. Witir itu terpisah dari salat fardu. Kalau kita hitung, maka kita ada 1 ayat Quran yang diwajibkan untuk dibaca dalam setiap salat, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kalau kita renungkan dengan dalam, itu betapa dalam, ya. Betapa dalamnya surat Al-Fatihah ini bagi kehidupan kita. Ada 1 ayat, 2 ayat terakhir yang itu doa, doa kita, permintaan kita kepada Allah, yaitu ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ayat, 2 ayat ini doa. 1 ayat yang ada, ya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta hidayah kepada Allah, petunjuk kepada Allah, ditunjuki jalan yang benar, jalan yang lurus, ya. Baru diterangkan jalan yang orang-orang yang mendapat nikmat, bukan jalan orang yang mendapat kutukan, ya. Bukan orang yang sasar, yang sesat, ya. Nah, hadirin Allah, maka satu pertanyaan bagi kita mungkin,
ketika membaca ayat itu sadar kita tidak sedang berdoa. Doa itu kan dibolehkan, doa kebaikan itu apapun itu. Tapi ketika membaca ayat itu sadar kita bahwa kita sedang berdoa, memohon kepada Allah, agar kita selalu tunjuki jalan yang benar. Nah, oleh karena itu sholat diharuskan khusyuk. Paling tidak antara hati dengan pikiran bareng untuk sholat, ya. Sebab sering, bukan orang lain, saya sendiri, Habib sendiri merasakan, tadi bahasa apa ya? Berarti tidak menyatu antara ucapan dengan pikiran dan hati. Bagaimana kalau kita melihat orang yang minta kepada kita, kemudian dia seperti tidak butuh. Orang itu minta kepada kita diberi sesuatu, tapi seperti tidak butuh gitu. Seperti diberi untuk kajian gitu. Nah, ini dalam Allah, ketika kita membaca ayat itu, ya, ketika kita meminta petunjuk kepada Allah itu, kalau kita tidak dengan hati, kita tidak dengan pikiran, berarti itu kelihatan bahwa kita tidak serius mintanya. Tidak serius mintanya, bagaimana kita sadar, ya? Kalau tidak serius mintanya bagaimana? Kalau yang kita tidak serius, nah, untuk Allah itu pemaaf, ya. Jadi masih tetap diterima walaupun dengan hanya dikabul. Nah, inilah ya dari Allah. Maka ini sangat penting karena kalau tanpa petunjuk Allah kita tidak tahu kemana arahnya. Mudah kan sekarang banyaklah petunjuk-petunjuk. Iya, tapi kita lihat keseharian banyak orang Islam malah pintar agamanya, bisa tafsir, bisa hadis, ya, tapi dia tidak jelas kemana arahnya. Jadi kepintarannya sampai tenggorokan, tidak akan membawa kemaslahatan. Karena apa? Hidayah dan tawilah. Nah, ketika kita sudah meminta dengan serius, maka kita pun harus menyelaraskan perilaku keseharian dengan permintaan kita. Apa itu? Ya. Kita menyelaraskan antara permintaan kita untuk mendapat hidayah dengan perilaku kita yang pantas mendapat hidayah. Sebab ada beberapa hal yang banyak sesungguhnya, ya, tapi Habib akan mulai beberapa saja. Ada beberapa hal yang memang menyebabkan hidayah Allah itu terhalang. Ya. Misalnya, ya, ke satu ini sama dengan ciri-ciri orang yang bertakwa ke satu itu. Ya, yaitu apa? Orang yang berbohong dengan sangat, ya, orang yang suka berdusta, ya. Jadi orang yang suka dusta itu jangan harap sepenuhnya mendapat hidayah. Kita jangan berpikir bahwa hidayah itu masuk Islam itu dapat hidayah. Sudah selesai? Belum. Bagaimana kita menjalankan Islam? Bagaimana keseriusan kita menjalankan Islam? Itu memerlukan hidayah Allah. Ketika kita misalnya akan zakat, ya, bagaimana kita zakat itu? Tidak mau melahirkan rasa terpuji, rasa mau dipuji, ya, itu kan susah. Sedekah misalnya, ya. Bagaimana sedekah kita itu tidak melahirkan keinginan kita untuk dipuji orang? Itu memerlukan hidayah Allah. Bagi orang yang suka dusta, dan sekarang banyak pendusta, ya, banyak pendusta berkeliaran. Orang yang suka dusta hidayah itu terhalang. Dan inilah perilaku yang paling susah dihilangkan dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada orang yang bersih dari dusta saat ini, ya, tidak ada yang bersih dari dusta. Tapi di sini Allah mensyaratkan juga dustanya yang dusta sangat tingkat, ya. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Jadi dustanya yang, ya, seringlah, ya, dusta tingkat tinggi mungkin kalau kita.
Jadi kalau ada saudara-saudara jadi pemimpin juga jangan banyak dusta, karena akan menghalang saudara untuk melihat hidayah. Nah, ini adalah perilaku yang sering ya kita lakukan. Sampai Rasulullah itu menyatakan jangan berdusta, sekalipun untuk bahasa saya ya, untuk mencairkan suasana, untuk membuat tertawa. Jadi humor, tapi kita campur dusta. Rasulullah melarang itu supaya orang tertawa bahwa kita karang cerita seolah si alim itu begini-begini hanya untuk tertawa saja. Nah, itu tidak boleh. Betapa beratnya dusta itu dalam pandangan Islam. So kalau sudah biasa berdusta, itu suka membengkok-bengkokkan ayat, membengkok-bengkokkan hukum, membengkok-bengkokkan anggaran. Ya, dusta itu penyakit ringan dan penyakit berat. Nah, itu dusta. Jadi mari kita coba hilangkan dosa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin pahit-pahit lah ya, nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Kemudian yang kedua yang menghalangi datangnya hidayah, ini kan kita berbicara tentang kita itu tiap hari, tiap malam minta hidayah kepada Allah. Permintaan kita itu serius, tapi untuk menyelaraskan permintaan dengan kehidupan kita sehari-hari, maka ada beberapa hal. Kedua, yang suka berlebihan, yang suka berperilaku atau melakukan sesuatu atau apapun berlebihan, melampaui batas. Ya. Dan sekarang kayaknya banyak juga orang yang membelanjakan hartanya melampaui batas. Maksudnya bukan lagi keperluan, tapi keinginan. Saya perlu makan, maka itu cukup setengah piring dengan lauk pauk 2 potong selesai. Ya, katakanlah pas sehat tidak sempurna, kayak selesai. Tapi kemudian dia berlebih-lebihan. Ada ini, dia tidak dimakan. Nah, Allah tidak suka. Allah tidak suka yang ini. Ya. Inna Allah la yahdi man huwa musyrifun. Jadi tidak suka yang berlebih-lebihan, termasuk yang poya-poya. Yang poya-poya. Jadi kalau kita suka berhambur-hamburkan uang dalam jalan yang tidak benar, dalam jalan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik rezeki, maka itu termasuk salah satu yang dapat menghalangi kita mendapat hidayah. Hadirin rahimakumullah. Satu lagi ya, nah, yaitu orang-orang yang suka mengikuti adat nenek moyangnya. Jadi dalam surah dulu ya, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asyari ala atharihim muqtadun. Ya. Terus disambung dengan ayat selanjutnya, walaupun sudah diberi peringatan jalannya lurus, apakah kamu masih akan terus begitu? Mereka menjawab ya terus. Jadi artinya sholat